ada gonjang-ganjing di DPD, aku nggak urus lah, gue jalan aja terus. Yang penting saya bilang kehadiran saya di setiap momentum di daerah paling tidak bisa memberi efek elektoral. Mengapa ingin pindah? Bukan ingin pindah, ingin kembali. Gini, come back home. ya, saya melihat, saya selalu bilang begini, Partai Golkar di Sulawesi Selatan sulit untuk dikalahkan oleh partai apapun. Kenapa? Partai Golkar bahkan di seluruh Indonesia memiliki basis suara tradisional yang sulit untuk dikalahkan. Cuman para pemilih-pemilih kita ini, para pendukung tradisional ini, suara tradisional ini lagi lelap tidur. Bangunin dong. Nah, cara bangunin, dia bisa bangun kalau orang yang bangunin tokonya tepat. Iya sih, kalau nggak Saya mau waktu bangun, 2008 saya diamanakan untuk memimpin Partai Golkar. Waktu 2008, apa yang saya lakukan ya? Saya keliling Sulawesi Selatan, ya 1 bulan setelah saya dilantik, saya keliling Sulawesi Selatan. Gue datangin tokoh-tokoh ini, gue udah tahu dia pindah di partai ini, partai ini, partai ini. Gue datangin, gue tidak sungkan-sungkan, gue cium tangan sama dia. Karena saya tahu dia tokoh, dia membesarkan partai di sana. Iya. Saya adalah orang baru, generasi baru yang coba mau mengangkat itu. Akhirnya mereka bekerja, walaupun sudah bukan warna kuning. Tetapi kita dapat penghargaan. Kita orang Bugis Makassar, pendekatan perasaan, ya. Itu sudah sangat luar biasa. Dan itulah yang kemudian ketika saya 2009, pemilu 2009, saya masih bisa mempertahankan 31 kursi DPR Provinsi. Kemudian pemilu 2014 turun menjadi 18, 16, sampai sekarang 13. Nah, saya ingatkan kemarin nih, ketika saya sudah bergabung, saya ingatkan pada teman-teman, kita ngadapin problematik ke depan. Manfaatkanlah saya yang sudah bergabung ini menjadi energi baru. Saya nggak punya target apa-apa, tapi saya sudah termasuk orang yang sudah pernah mewakafkan diri, dan wakaf saya tidak sedikit untuk membesarkan partai ini. Kemudian di depan mata saya ada ambang kehancuran, bukan kehancuran, kelemahan yang bisa didapatkan. Mari dong kita sama-sama. Itu yang saya lakukan sekarang. Makanya ada gonjang-ganjing di DPD, aku nggak urus lah, gue jalan aja terus. Yang penting saya bilang kehadiran saya di setiap momentum di daerah paling tidak bisa memberi efek elektoral, gitu loh. Oh, Pak Ilham udah di situ, kita berapa? Gitu loh. Mau gonjang-ganjingnya di DPD gue nggak urus, gitu loh. Makanya saya bilang DPP, saya jalan aja. Sulawesi Selatan ini bisa jadi barometer untuk Indonesia Timur, untuk DPP Partai Golkar untuk di Indonesia Timur, gitu loh. Tapi sekarang tantangan kita partai-partai baru yang terus berkembang kan menjadi kompetitor. Wah, itu sangat luar biasa juga pergerakannya, Mi. Gitu loh. Oke. Nah, lalu kemudian program kerjanya sendiri untuk Bang Aco, baik di Partai Golkar maupun cita-citanya nanti, apa yang kedepannya mau coba direncanakan dengan tim mungkin atau dengan makanya saya sangat apresiasi dengan DPP ya, dengan program DPP sekarang, dengan IKTA-nya itu ya. Karena ini salah satu sentuhan mendasar. Dari dulu saya selalu mengatakan, bahkan saya waktu Ketua Golkar Makassar, saya beri reward. Reward orang yang bisa untuk keanggotaan. Setiap hari ulang tahun aku berikan pin emas bagi perekrut yang terbanyak. Diapresiasi saya apresiasi. Jadi kalau saya nggak salah, zaman saya Ketua Golkar Makassar itu saya punya data di situ sudah lebih dari 400.000. Dan setiap hari ulang tahun kita tahu siapa yang berulang tahun, kirimin ucapan selamat kartu. Kan zaman itu belum ada. Jadi pakai pos kartu ucapan saya kirim ke pos. Tapi itu dapat. Jadi yang kedua, memang waktu zaman saya Ketua Golkar Makassar, di setiap tingkatan yang mau jadi pengurus punya kewajiban. Di tingkat kelurahan, ya, ketua Kordes itu harus bisa menyetor nama 25 anggota. Setiap orang? Ketuanya. Oh, setiap ketua. Pengurus 15. Di tingkat provinsi, kecamatan, pengurus 25, ketuanya 50. Kemudian di tingkat kota, 50 anggota, pimpinan 100. Jadi, terus setiap tahun kita minta mereka rekrut. Jadi mereka tetap jalan, bersaing lah. Saya tinggal report setiap
10 besar kita kasih pin emas. Alhamdulillah, dan itu sangat, dan ini juga yang dilakukan model sekarang yang saya kira sangat bagus ya dengan IKTA, karena sekarang kan perkembangan teknologi, jadi secara otomatis orang lebih dekat gampang dengan digital ya, jadi harus pendekatannya seperti dan itu. saya habis keliling 23 kabupaten, satu selayar saya belum dengan kapasitas Golkar, saya memperkenalkan itu. Hampir rata-rata mereka sudah cepat untuk langsung bisa download dan ya. bisa paham tentang hal itu. Dan saya kira ini tinggal memang didorong bagaimana mendesain untuk lebih cepat lagi rekrutmen. Karena saya selalu mengatakan begini nih, dari dulu, kalau orang punya kartu anggota sudah ada di kantong, paling tidak itu udah 50% pilihannya kepada partai. Hatinya sudah terkait iya, gitu. udah. Tinggal bagaimana didorong dikit aja dengan pendekatan apa, dia bisa naik, akhirnya pilihannya pada saatnya dia pilihnya kepada Golkar itu. Jadi memang perlu sekali masyarakat kita, anggota kader-kader itu memang memegang identitas. Gitu loh. Siap, oke. Berarti sudah tepat ya jalannya. Betul, jalannya. Oke. Kita sudah bicara soal cita-citanya Bang Aco, kemudian ada masih ada tujuan lagi yang jauh di depan. Lalu bagaimana sudah kembali lagi ke rumah lama, ke Partai Golkar, di mana sudah diterima dengan baik dan akan melanjutkan lagi perjuangan. Siap. Kalau yang dulu kan, waduh pakai berantem dulu apa semua. Dulu mana ada 15 tahun lalu mana ada cewek berani masuk stadion. Sekarang gila, cewek-cewek udah berani masuk stadion. Kenapa? Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.